Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya, Nana Raini, dan rekan saya, Safira Fareta Wijaya, akan menjelaskan tugas presentasi kelompok kami dengan tema penerapan sistem persamaan linier aljabar Max Plus pada masalah ground handling di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama latar belakang, metode penelitian, konsep aljabar Max Plus, hasil penelitian, contoh penerapan dan outputnya, kemudian hasil dan kesimpulan, serta yang terakhir ada daftar pustaka. Kemudian latar belakang yang kami ambil dari permasalahan kali ini adalah karena efisiensi ground handling di bandara sangat penting untuk kelancaran operasional penerbangan. Proses ini meliputi penanganan pesawat, penumpang, kargo, dan bagasi. Keterlambatan dalam ground handling dapat menimbulkan efek domino seperti penundaan jadwal penerbangan, ketidakpuasan penumpang, dan kerugian finansial bagi maskapai dan bandara. Oleh karena itu, proses ground handling diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi gangguan dalam layanan bandara. Salah satu metode yang efektif untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi adalah dengan menerapkan sistem persamaan linier aljabar Max Plus yang memungkinkan pemodelan matematis untuk menganalisis waktu, urutan proses, dan mengidentifikasi titik kritis atau bottleneck yang menyebabkan keterlambatan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data operasional ground handling. Pengumpulan data ini menggunakan metode observasi langsung dengan staf operasional untuk mendapatkan data waktu penanganan pesawat, waktu tunggu, jadwal, dan alokasi sumber daya. Kemudian ada pemodelan sistem menggunakan aljabar Max Plus. Metode ini menggunakan sistem persamaan linier aljabar Max Plus untuk memodelkan urutan dan waktu proses sehingga menghasilkan model matematis yang menggambarkan alur dan ketergantungan antar proses ground. Bisa dilihat di sebelah sini ada teorema untuk pemodelan sistem aljabar Max Plus. Kemudian yang ketiga ada analisis dan validasi dengan data aktual. Menjalankan simulasi untuk mengidentifikasi bottleneck dan menganalisis kinerja sistem dengan menggunakan metode pembandingan hasil simulasi model dengan data aktual operational ground handling, melakukan identifikasi deviasi serta validasi dengan stakeholder. Selanjutnya ada konsep aljabar dari Matrix Plus, contoh penerapan dalam penjadwalannya. Ada 6. Yang pertama ada definisi. Definisinya tuh lebih ke struktur aljabarnya tuh menggabungkan dari operasi maksimum sama penjumlahan. Jadi ada 2 yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada operasi maksimum, itu dia lebih nilainya tuh terbesar dari 2 elemen. Jadi contohnya kayak misalnya 3 plus 5 sama dengan 3 plus 5 sama dengan 5, seperti itu. Yang kedua ada operasi penjumlahan, lebih digunain untuk menjumlahkan 2 elemen. Yang ketiga ada proses produksi. Jadi aljabar ini digunakan untuk memodelkan waktu penyelesaian tugas dalam rantai produksi. Jadi contohnya misalnya tugas A ini membutuhkan waktu yang sekitar 2 jam dan tugas B membutuhkan waktu 3 jam. Jadi waktu menyelesaikan totalnya adalah max 2,3 sama dengan 3 max, 2,3 sama dengan 3 jam. Untuk transportasinya itu lebih ke kedatangan dan keberangkatan kendaraan itu berdasarkan rute dan keterbatasan sumber dayanya. Jadi contohnya misalnya menghitung waktu optimalnya itu untuk pengiriman kargo di bandara, seperti itu. Yang terakhir ada ground handling di bandara, itu max-nya itu lebih ke memodelkan urutan dan waktu proses ground handlingnya. Jadi seperti boardingnya terus kayak baggage handlingnya kayak gimana, seperti itu. Selanjutnya ada hasil penelitian. Jadi di hasil penelitian itu mungkin bisa dibilang mengidentifikasikan titik kritisnya dalam proses ground handling untuk mengoptimalkan waktu pelayanan ground handlingnya. Jadi model ini tuh diimplementasikan atau ditingkatkan untuk kinerja ground handling di Bandara Internasional Juanda. Contohnya, penyesuaian jadwal aktivitas ground handling, penambahan sumber daya pada titik krisis yang teridentifikasikan itu.
dan ada pengurangan waktu tunggu pesawat secara signifikan, dan peningkatan utilisasinya tuh sumber dayanya itu kayak seperti staff, terus alat-alat. Jadi contoh datanya tuh bisa waktu tunggu pesawat berkurang dari 30 menit menjadi 15 menit. Atau mungkin bisa juga waktu penanganan bagasi itu berkurang dari 20 menit bisa menjadi 10 menit. Selanjutnya ada contoh penerapan. Bisa dilihat di tabel 1 adalah tabel waktu yang diperlukan pesawat untuk melakukan kegiatan ground handling. Setelah itu kita menggunakan program MATLAB. Kita masukkan matriks A berukuran 7x16 sebagai matriks koefisien yang mewakili waktu atau bobot aktivitas ground handling. Kemudian kita masukkan matriks B berukuran 7x1 sebagai vektor hasil yang mewakili batasan waktu atau target. Nah, kemudian output dari program MATLAB tersebut adalah dihasilkannya matriks D. Matriks D sendiri adalah hasil operasi aljabar Max Plus yang menunjukkan selisih matriks A dan vektor B. Maka dihasilkanlah matriks D. Selanjutnya ada matriks R, adalah matriks yang menunjukkan hubungan atau dependensi antar variabel. Nah, kemudian interpretasi hasilnya adalah ditemukan penyelesaian sistem seperti gambar tersebut. Nah, setelah itu kita mengetahui bahwa matriks D adalah menunjukkan selisih waktu antara aktivitas ground handling dan batasan waktu. Nilai negatif menunjukkan aktivitas yang melebihi batasan waktu. Kemudian untuk matriks R menunjukkan aktivitas yang saling bergantung atau mempengaruhi, dan nilai 1 menunjukkan adanya hubungan, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian sistem. Output X menunjukkan bahwa sistem tidak memiliki solusi unik atau terjadi ketidakcocokan dalam model. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh ketidakkonsistenan data atau batasan yang terlalu ketat. Yang selanjutnya ada hasilnya. Jadi program MATLAB berhasil ini dijalankan dengan input matriks A 7x16 dan vektor B-nya itu 7x1. Jadi hasil dari running programnya ini itu bisa menghasilkan dua matriks utama. Pertama ada matriks D dan matriks R. Matriks D ini lebih menunjukkan selisih jarak waktu antara aktivitas ground handling dan batasan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan nilai negatif dari matriks D ini mereka lebih mengidentifikasikan bahwa beberapa aktivitas yang melebihi batas waktu ini lebih diizinkan gitu. Sementara untuk matriks R-nya ini menggambarkan hubungan atau dependensi antara variabel dalam sistem, yang dimana nilai 1 itu menunjukkan adanya hubungan dan 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Tetapi penyelesaian sistem X-nya itu menghasilkan output X yang mendapatkan bahwa sistem ini tuh tidak memiliki solusi yang valid gitu. Jadi penyebabnya itu bisa untuk penyebabnya bisa adanya ketidakkonsistenan data input atau batasan waktu yang telah sudah ditentukan, atau yang jarak waktunya tuh yang terlalu ketat seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi hasil dari running program MATLAB-nya ini juga disimpulkan bahwa sistem persamaan linear aljabar ini matriks plus berhasil dimodelkan, tetapi tidak bisa menghasilkan solusi yang sangat valid karena ketidakadaan solusi yang menunjukkan adanya ketidakcocokan antara data aktivitas ground handling dan batasan waktu yang telah ditentukan. Karena itu perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap data input seperti matriks A dan vektor B, lebih untuk memastikan konsisten dan realistisnya tuh batasan waktunya butuh berapa. Selain itu, rekomendasi untuk memperbaiki model dan melakukan simulasi ulang dengan data yang telah divalidasi itu diperlukan sistem yang menghasilkan solusi yang lebih akurat dan berguna untuk optimasi proses ground handlingnya di Bandara Internasional Juanda. Oke, yang terakhir ada ini ada daftar pustaka. Jadi kita ngambil artikelnya ada 2. Ini ada penerapan sistem persamaan linear aljabar Max Plus adalah masalah ground handling di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Terakhir penutupan. Jadi sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan selamat malam.